Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Motal Fayed. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dan sekarang saya akan membahas tentang teori looking self glass. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa luput dari komunikasi. Bukan hanya sekedar berbicara, bahasa nonverbal pun sudah termasuk menjadi bagian komunikasi. Agar komunikasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan komunikator dan komunikan, ada beberapa teori komunikasi yang dapat membantu kita dalam berkomunikasi. Salah satunya adalah teori looking glass self dari Charles Horton Cooley. Kita sebagai manusia juga harus memahami konsep diri kita sendiri agar berkomunikasi bisa lebih efektif. Dalam hal ini, teori looking glass self menjelaskan bagaimana kita memahami konsep diri kita dengan bercermin melalui orang lain. Teori ini sangat berguna dalam kehidupan kita. Dengan mengetahui teori looking glass self ini, diharapkan orang-orang bisa mengintrospeksi dirinya dan mengubah dirinya menjadi lebih baik. Sejarah teori looking self glass. Sejarahnya itu, pemikiran dasar teori looking self glass ini ialah konsep diri seorang terbentuk karena dipengaruhi oleh keyakinan individu bahwa orang lain berpendapat mengenai dirinya lebih lanjut. Teori yang dikemukakan oleh Charles Horton Cooley dan teori looking glass self ini ialah teori menerangkan bahwa masyarakat memiliki apa yang disebut dengan cermin yang merefleksikan siapa diri kita ini. Kita ini ternyata membentuk image diri atau self image dari bagaimana kita memikirkan cara pandang orang lain terhadap kita. Ada 3 kata kunci untuk pembahasan teori ini. Pertama adalah bayangan tentang penampilan kita di hadapan orang lain. Kedua, bayangan tentang penilaian orang lain terhadap penampilan kita. Dan yang terakhir, perasaan-perasaan yang mengikutinya seperti malu, bangga, gengsi, dan lain-lain. Asumsi dasar teori looking glass self. Citra diri seorang terbentuk dari perjalanan pengalaman masa lalu, keberhasilan dan kegagalan, pengetahuan yang dimilikinya, dan bagaimana orang lain telah menilainya secara objektif. Citra diri atau self-image terbentuk berawal dari adanya konsep diri yang diperoleh melalui pengalaman interaksi dengan orang lain, yaitu dengan menemukan apa yang orang lain pikirkan tentang diri individu tersebut. Manusia mencerminkan dirinya sendiri dengan merefleksikan dari bagaimana orang mencerminkan dirinya. Looking glass self. Citra diri atau self-image merupakan posisi yang paling penting dalam kehidupan seseorang. Self-image menentukan apa yang dapat dicapai dan apa yang tidak dapat dicapai. Oleh karena itu, self-image bisa bermakna suatu gambaran yang utuh tentang diri seorang yang muncul, karena adanya serangkaian tindakan, kata sikap, aksi-aksi, maupun yang terlihat dan diperlihatkan kepada orang lain, baik secara berkala atau terus-menerus. Self-image sangat dipengaruhi oleh apa yang ditampilkan seseorang pada orang lain. Citra diri inilah yang menjadi landasan bagi diri untuk bergerak dalam hidup. Apabila dalam hidup dapat mengawali satu tindakan dengan citra diri negatif, maka tidak heran apabila didapatkan sebagai hasil akhir pun menjadi negatif sesuai dengan citra diri yang dibentuknya sebelumnya. Sedangkan citra diri yang positif dapat membentuk seseorang tampak berharga di mata orang lain. Misalnya, citra diri tentara yang sangat erat dengan ketegasan, wibawa, dan sikap yang pantang menyerah. Maka seseorang memiliki citra diri tersebut itu relatif mudah untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Tidak hanya itu, tetapi dengan adanya citra diri yang positif dapat memperoleh simpati dari orang lain. Secara lebih mudahnya, citra diri atau penilaian pada diri dapat dikatakan sebagai penghargaan pada diri sendiri. Apa saja contoh teori looking self glass dalam kehidupan sehari-hari? Contoh yang pertama yaitu seseorang orang tua memanggil putri cantik. Ini belum bisa membuktikan dia cantik menyeluruh di hadapan masyarakat. Namun gadis atau putrinya tersebut jika dianggap orang lain atau masyarakat dan serta orang tua mereka cantik secara terus-menerus, maka gadis tersebut memang cantik dan gadis tersebut akan bertindak seperti gadis cantik sungguhan. Yang kedua, dalam keluarga terdapat seorang anak yang sudah berumur dewasa, tapi setiap hari marah terus karena tidak mau bekerja dan tidak memiliki uang. Seorang anak tersebut belum bisa disebut marah secara menyeluruh, karena masyarakat atau orang luar dari keluarga tersebut belum menganggap dia pemarah. Namun keluarga serta orang luar atau masyarakat menyebut dia pemarah, terus karena tidak mau bekerja dan membuang waktu, serta tidak punya uang, pelebelan secara terus-menerus, maka orang tersebut tercap sebagai orang pemarah. Maka orang anak dewasa tersebut akan berpikir dia adalah orang pemarah dan akan bertindak sebagai pemarah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.